Hai semua, kembali lagi bersama saya, Ans Nime. Membahas tentang kelanjutan anime secara detail dan terperinci. Oke, di video sebelumnya Toya berhasil mengalahkan Jenderal Bazuru dengan sangat mudah menggunakan chemical slime yang super bau. Berkat kemenangannya itu, Toya pun diberikan hadiah sebuah wilayah dari negara Belfast dan Kekaisaran Legullus untuk ia kembangkan, atau singkatnya Toya itu dikasih negara. Tapi nggak hanya itu saja, Toya itu juga dikasih cewek baru sama kaisar, dan cewek itu adalah Putri Lucia. Dan pembahasan pun selesai. Jadi bagaimana kelanjutannya? Tapi sebelum kita lanjut, saya minta supportnya untuk like, subscribe, dan yang terpenting adalah share-nya agar channel ini berkembang, oke? Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi. Jadi mari kita lanjutkan pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Dimulai. Let's go. Seminggu pun telah berlalu. Toya dipuji-puji sebagai pahlawan penyelamat di ibu kota kekaisaran. Dengan memanfaatkan gelar pahlawan itu, terbentuklah sebuah aliansi negara Belfast dan kekaisaran Regulus. Dan dengan itu juga, negara Toya pun juga telah diumumkan kepada semua orang. Tapi pengumuman pertunangan Toya, Yumina dan Lu itu tertunda dikarenakan Ratu negara Belfast yaitu Yuela atau ibunya Yumina akan segera melahirkan. Jadi maka dari itu pengumuman pertunangan mereka bertiga itu ditunda sampai Ratu Yuela itu melahirkan. Untuk nasib Jenderal Bazuru itu sendiri dan beberapa kacungnya, itu tuh mereka sudah dieksekusi dengan tuduhan pengkhianatan. Dan untuk gelang demon penyerap dan gelang pertahanan itu juga ikut dieksekusi dengan cara digencet pakai sihir gravity untuk menghindari kejadian seperti ini terulang lagi. Sebenarnya Toya itu sih pingin nyelamatin tuh dua gelang karena mereka berdua itu kan harta Babylon. Tapi karena itu adalah kehendak dari raja dan kaisar, sebagai calon menantu yang baik, Toya mau nggak mau harus menghancurkan kedua gelang itu di hadapannya dan yang lainnya. Setelah kejadian itu telah berlalu, pada hari ini di ruang tamu, Toya dan yang lainnya sedang berdiskusi untuk cepat-cepat pindah ke negara mereka. Karena takutnya jika mereka nggak cepat-cepat pindah dari rumah mereka yang ada di Belfast ini, sebelum pengumuman pertunangan mereka itu diumumkan, para warga Kaisar Regulus itu akan menyebarkan gosip yang gak enak pada Toya. Ya kayak Toya itu lebih berpihak pada Belfast daripada Kaisar Regulus gitulah dan yang lain-lainnya. Karena takut akan hal itu, makanya sekarang ini Toya dan tunangannya itu lagi berdiskusi untuk pindah. Toya bertanya pada yang lainnya, apakah yang harus dilakukan sekarang? Apakah dia ini harus memindahkan rumahnya yang di Belfast ini nih ke negaranya itu pakai gate? Karena di negaranya sekarang ini kan gak ada apa-apa. Masa Toya dan yang lainnya itu mau tidur di rumput-rumput gitu? Kan gak mungkin. Tapi Yumina menolak itu, idenya Toya itu. Karena rumahnya Toya yang ada di Belfast ini tuh masih bisa digunakan sebagai kedutaan negara Toya. Lu pun memberikan saran untuk membuat sebuah kastil sendiri di negaranya itu. Yumina pun setuju. Karena nggak punya pengalaman untuk buat kastil gitu, Toya itu ngambil HP-nya dan mencari gambar-gambar kastil di Google untuk dijadikan referensi. Tapi karena seluruh kastil yang ada di Google itu besar-besar dan luas-luas, Toya jadi sangat kebingungan karena Toya itu maunya yang kastil kecil aja yang nggak begitu besar gitulah, kastil yang cukup untuk dia, tunangannya dan pelayan-pelayannya gitulah. Dan juga walaupun Toya udah dapet di Google itu contoh, Toya itu masih sedikit mengalami kesulitan karena walaupun Toya bisa membuat kastil itu menggunakan sihir modeling, Toya itu hanya bisa membuat bagian luarnya saja. Ya karena contohnya ada di luar aja, di dalamnya kan nggak ada contohnya. Sedangkan sihir modeling tuh harus ada contohnya baru bisa gitu niru gitu. Dan semisalnya juga ada contohnya yang di dalamnya itu, barang-barang yang di dalamnya gitu, itu tuh akan memakan waktu yang sangat banyak. Dan di saat Toya kebingungan itu, datanglah Rosetta yang mengenakan pakaian kerja, melompat masuk ke ruang tamu sambil berteriak dengan sangat semangat.
bahwa sekaranglah saatnya workshop Babylon unjuk gigi. Karena kedatangan Rosetta yang tiba-tiba itu, Toya dan yang lainnya pun langsung terkejut atau kaget. Setelah berteriak dengan keras itu, dengan nafas yang berat dan sombong, Rosetta mulai memberitahukan dan menjelaskan bahwa workshop Babylon itu memiliki fungsi lain selain mengcopy benda aja. Tapi workshop Babylon itu juga memiliki fungsi yang bernama remodeling otomatis. Remodeling otomatis ini itu bisa menyetel ulang atau mengedit sebuah objek yang telah dipindai dan membuatnya. Agar lebih jelas lagi, Rosetta mengajak Toya dan yang lainnya itu ke workshop Babylon untuk mempraktekkannya langsung pada mereka. Setibanya di workshop Babylon, Lu langsung terkejut karena ini baru pertama kalinya dia itu melihat Babylon. Dengan keadaan yang masih terkejut itu, Lu mengikuti yang lainnya masuk ke dalam sebuah kubus putih yang ada di dalam workshop Babylon. Setelah semuanya telah masuk ke kubus putih itu, di dalamnya itu tiba-tiba datang kubus-kubus kecil dari lantai itu, yang lalu kubus-kubus itu bergabung menjadi sebuah kursi dan meja. Yang di atas mejanya itu keluarlah sebuah monitor. Rosetta duduk di kursi dan mulai mencet-mencet monitor yang ada di sana, yang ada di atas meja itu. Kemudian karena sebelumnya Toya sudah memindahkan workshop Babylon ini ke atas kastil negara Belfast, Rosetta langsung aja mindai kastil Belfast itu untuk diedit. Setelah pemindaian selesai, muncullah sebuah gambar 3D kastil negara Belfast di dalam layar monitor. Setelah selesai memindai, Rosetta pun langsung masuk ke mode remodeling otomatis dan meminta request dari Toya untuk edit kayak gimana. Toya minta untuk memotong atau menghapus beberapa bagian ruangan, menara, dan melebarkan halaman. Rosetta pun langsung melaksanakan itu. Dan setelah menyelesaikan requestnya dari Toya itu, Rosetta pun meminta request pada yang lainnya juga. Yumina minta dibuatkan balkon yang terbuka. Yae minta dibuatkan sebuah dojo di dalam istana. Ilse minta dibuatkan ruangan atau tempat duel one by one. Lindsay minta dibuatkan sebuah perpustakaan. Dan Lu minta untuk memperluas parit dan membuat sebuah jembatan gantung yang besar. Menerima semua requestan itu, Rosetta langsung mengedit kastil sesuai dengan requestan mereka itu. Dan pengeditan pun selesai. Rosetta meminta pendapat kepada yang lainnya, dan yang lainnya pun setuju dengan kastil itu. Kemudian Toya bertanya pada Rosetta, berapa lama pembuatan kastil itu selesai? Rosetta pun menjawab kalau itu bisa selesai dalam waktu 3 hari aja, selama bahan-bahan atau materialnya itu ada. Mendengar kata bahan material, Toya pun langsung lemas dan lesu, karena saat ini itu dia itu tidak memiliki bahan-bahan itu atau material-material untuk membuat kastil. Seperti kayak marmer, batu bata, kayu, kaca, logam, dan yang lain-lainnya. Dan kalau membeli semua itu dari nol, itu pasti akan sangat mahal. Makanya Toya itu langsung lemas. Lalu Lu pun dengan gugup bertanya kepada Rosetta, apa bahan-bahannya itu harus bahan yang baru? Apakah nggak bisa bahan yang lama? Contohnya itu kayak kastil nggak kepake gitu. Rosetta pun jawab kalau itu sih nggak masalah atau bisa dibilang bisa. Selama itu sudah diizinkan oleh yang punya dan bahan itu nggak terlalu rusak parah gitu, maka itu akan oke-oke aja. Karena tahu kalau bahan lama itu juga boleh, Lu pun menyarankan untuk memakai kastil tak terpakai atau terbengkalai milik Kekaisaran Regulus yang ada di utara. Dan karena kastil itu sudah terbengkalai, maka walaupun kastil itu hilang atau hancur gitu, itu tidak akan mempengaruhi apapun untuk Kekaisaran. Mendengar itu Toya pun menjadi sangat senang, karena dengan itu dia itu bisa menghemat pembelian bahan-bahan pembangunan. Dengan rasa senang, Toya langsung mengajak yang lainnya untuk berangkat menuju ke kastil itu dan mengambilnya. Tapi dengan segera, Lu langsung menghentikan Toya sebentar untuk memberitahukan padanya alasan dibalik kastil itu bisa terbengkalai. Dan itu dikarenakan kastil itu berhantu. Lu mulai menceritakan asal mula kenapa kastil itu berhantu.
Berawal dari seorang penguasa yang tinggal di kastil itu. Dia orang yang sangat dipercaya dan dicintai semua orang, karena dia orang yang tekun dan baik. Tapi entah kenapa sikapnya itu tiba-tiba berubah jadi nolep semenjak kematian istri tercintanya. Sejak itu, mulailah beredar insiden-insiden orang-orang hilang dari wilayah itu. Di suatu ketika, ada salah satu penduduk, warga, yang melihat si penguasa ini tuh membawa sebuah gadis desa ke kastilnya. Karena takut dan curiga, para penduduk pun memutuskan untuk grebek si penguasa itu di dalam kastilnya. Akan tetapi, setelah para penduduk sampai di kastilnya itu, para penduduk mendapatkan sebuah keanehan yang mana di dalam kastilnya itu nggak ada orangnya sama sekali, maupun itu pembantu, penjaga, dan yang lain-lainnya. Walaupun begitu, para warga itu atau penduduk tetap nekat masuk ke dalam kastil. Dan setelah mereka sampai di sebuah ruang bawah tanah, para penduduk pun terkejut karena menemukan banyak sekali tumpukan-tumpukan mayat dari orang-orang yang selama ini hilang dan orang-orang yang ada di dalam kastil. Yang ternyata mereka itu telah ditumbalkan oleh si penguasa itu untuk penelitiannya dalam membangkitkan istri tercintanya. Para penduduk langsung ketakutan, lari, terbirit-birit keluar dari kastil itu dan melaporkan kasus ini kepada kaisar. Kaisar yang mendengar laporan itu pun langsung menggerakkan prajuritnya dan si penguasa itu pun dieksekusi. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Tak lama kemudian setelah kasus itu, kaisar mengutus penguasa baru atau orang baru untuk tinggal di kastil itu. Namun orang-orang yang diutus itu pun langsung mati secara mengenaskan. Dari orang pertama yang mati karena sakit, kemudian orang kedua yang mati karena jatuh dari kuda, dan orang ketiga yang mati karena ditikam istrinya sendiri. Karena kejadian-kejadian itu, terbentuklah sebuah rumor bahwa kastil itu mengandung kutukan. Karena rumor itu, orang keempat pun jadi nggak sudi untuk tinggal di kastil itu, dan akhirnya kastil itu pun terbengkalai dan dijadikan tempat tinggal bagi para pencuri dan bandit. Bahkan walaupun begitu, tidak ada di antara mereka itu yang mau tinggal di sana lama-lama. Karena setelah mereka masuk, mereka itu langsung merasa kapok dan memutuskan untuk kabur dari sana. Dengan alasan kalau di dalam kastil itu ada hantunya. Dan cerita pun berakhir. Bersamaan juga setelah cerita itu berakhir, Toya tunangannya dan trio Pet juga telah sampai di depan kastil berhantu itu. Kastil itu sangatlah suram, layaknya seperti bangunan-bangunan angker pada umumnya. Karena Toya udah punya izin untuk melakukan apapun terhadap kastil itu, Toya maunya langsung memindahkan seluruh kastil itu menggunakan gate ke negaranya untuk diedit. Tapi Lindsay mencegah itu dan menyuruh Toya untuk memeriksanya terlebih dahulu, karena takutnya di dalam kastil itu ada sesuatu yang nantinya akan membuat Toya itu berabe. Seperti bandit, pencuri, demon beast, undead, ataupun hantu. Tepat saat Lindsay mengatakan hantu itu, ekspresi wajah Elsie itu tiba-tiba berubah menjadi kaku dan tubuhnya itu gemetar. Toya setuju dengan saran Lindsay itu, dan mereka semua pun memutuskan untuk memeriksa kastil berhantu itu. Dan untuk mempersingkat waktu, Toya membagi 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang dan 1 pet untuk berkomunikasi. Karena yang bisa telepati itu hanya Toya dan ketiga petnya, Kohaku, Kukuyu, dan Sanggu aja. Kelompok pertama ada Yumina, Lu, dan Kohaku. Kelompok kedua ada Lindsay, Yae, dan Kukuyu dan Sanggu. Dan kelompok ketiga ada Toya dan Elsie saja. Setelah selesai membagi kelompok, mereka pun langsung berpencar. Setelah mereka semua itu berpencar, Toya yang bersama Elsie tiba-tiba bertanya kepadanya, apakah Elsie takut sama hantu? Layaknya seperti tsundere, Elsie dengan segera menyangkal perkataan Toya itu sambil gemetar ketakutan. Karena nggak mau jujur, Toya pun menakut-nakuti Elsie dengan mengatakan kalau di belakangnya itu ada putih-putih. Elsie langsung teriak ketakutan sambil memeluk Toya dengan sangat erat. Saking eratnya punggung Toya itu hampir patah karena pelukan bertenaga Elsie itu.
Toya minta maaf pada Elsie kalau ternyata dia itu salah lihat. Kalau putih-putih itu ternyata hanya tirai. Mendengar itu Elsie pun langsung menghadap ke belakang untuk mengecek apakah perkataan Toya itu benar. Dan itu benar. Tahu itu cuma hanya tirai bukan hantu. Elsie pun langsung melepaskan pelukannya dengan perasaan yang lega. Dengan wajah yang memerah, Elsie mulai jujur kepada Toya kalau dia itu memang takut sama hantu. Karena Elsie itu gak suka sesuatu yang gak bisa dia pukul. Karena hantu gak bisa dipukul, makanya Elsie itu takut sama hantu. Agar Elsie gak ketakutan, Toya pun menyuruh Elsie untuk menggenggam tangannya. Elsie pun mengangguk dengan sedikit malu-malu. Dan mereka berdua pun mulai saling bergandengan tangan. Terus selama pemeriksaan kastil ini. Selama memeriksa di lantai 1 itu, Toya dan Elsie tidak menemukan sesuatu yang aneh. Karena nggak ada yang aneh, Toya dan Elsie pun melanjutkan pemeriksaannya ke lantai 2. Pas ketika mereka menaiki tangga ke lantai 2, mereka melihat sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding tangga. Lukisan itu bergambarkan seorang wanita muda berumur 20 tahunan yang menggunakan gaun hijau muda sambil duduk tersenyum di sebuah kursi. Dia sangat cantik dan besar. Elsie melihat Toya terus memandangi Milu besar di lukisan itu pun langsung bertanya kepada Toya, apakah yang Toya lihat dengan tatapan yang sinis. Toya yang melihat itu langsung mengalihkan pandangannya dari Milu yang besar itu dan langsung menarik tangannya Elsie menuju ke lantai 2 untuk menghindari masalah. Setelah sampai di lantai 2 dari jendela, Toya melihat yang tadinya langit cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung. Karena khawatir, Toya pun bertanya kepada Kohaku, Kokuyo, dan Sanggu tentang keadaan mereka. Kohaku, Kokuyo, dan Sanggu pun menjawab kalau di tempat mereka itu nggak ada apa-apanya atau aman. Kemudian tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Karena keadaan yang lainnya masih aman. Bersama dengan Elsie yang berpegangan lebih erat daripada sebelumnya, Toya dan Elsie melanjutkan pengecekan mereka hingga mereka itu tiba di jalan buntu yang terdapat sebuah ruangan besar yang memiliki pintu ganda yang besar pula. Toya dan Elsie masuk ke dalamnya dan di dalamnya itu sangatlah luas dan naik-naiknya itu sangatlah tinggi. Barang-barang dan perabotan yang ada di sana itu sudah pada rusak, berdebu, dan berkarat. Dinding ruangan itu juga dihiasi sebuah lukisan seorang pria berjanggut dengan baju militer. Dan di sampingnya itu ada wanita yang menggunakan gaun sederhana. Setelah melihat wanita di lukisan itu, Toya merasakan hal yang janggal dan tidak mengenakan pada lukisan itu. Karena wanita yang ada di lukisan ini dan wanita yang ada di lukisan sebelumnya itu yang ada di tangga, itu tuh sangatlah berbeda. Terutama di milunya, di ukuran milunya. Karena curiga itu, Toya pun memutuskan untuk meneliti lukisan itu lebih dalam. Dan secara tiba-tiba, pintu yang tadinya Toya biarkan terbuka, itu pun tertutup sendiri dengan keras. Elsie langsung berteriak dan memeluk Toya lagi dengan sangat erat. Kemudian terdengarlah suara guncangan vas yang tidak lama kemudian, vas itu pun terlempar dengan kuat mengarah ke Toya dan Elsie seperti fenomena poltergeist. Dengan sigap Toya yang sambil membawa Elsie, Toya berhasil menghindari lemparan vas itu. Toya benar-benar terkejut dengan ini. Tapi lemparan vas berikutnya pun datang lagi mengarah ke mereka lagi. Dan kali ini Toya menghancurkan vas itu menggunakan Brunhilde-nya. Tapi fenomena poltergeist itu tidak berhenti di situ. Setelah vas yang tadi, sekarang terbanglah gunting, pulpen, dan buku yang mengarah ke Toya dan Elsie. Tapi Toya juga berhasil menghindari barang-barang terbang itu. Kemudian fenomena poltergeist-nya itu berhenti dan digantikan dengan bergeraknya armor besi yang ada di sana dengan sendirinya dan mulai menyerang Toya dan Elsie menggunakan pedangnya. Sebelum armor besi itu berhasil menyerang Toya, Toya dengan sigap langsung mengeluarkan sihir Shining Javelin dan berhasil menghancurkan armor besi itu. Setelah armor besi itu berhasil Toya kalahkan, terdengarlah suara seseorang atau hantu gitu yang mengancam Toya untuk keluar dari kastil itu jika tidak ingin mati.
Tapi Toya menolaknya sambil menghancurkan dinding yang ada di ruangan itu dan dinding ruangan yang sebelah. Sambil menghancurkan dinding-dinding itu, Toya memberitahukan kepada Kohaku, Kukuyu, dan Sanggu untuk menyuruh yang lainnya untuk berlindung karena dia mau melawan hantu. Kohaku, Kukuyu, dan Sanggu pun melaksanakan perintah itu. Melihat Toya yang menghancurkan dinding-dinding, hantu itu bertanya pada Toya apa yang Toya lakukan. Toya menjawab kalau dia itu sedang menghancurkan tempat itu. Sontak hantu itu panik. Karena panik itu, hantu itu pun keceplosan dengan mengatakan itu akan sangat merepotkan. Setelah mendengar itu, Toya pun mulai curiga gitu dengan hantu ini. Karena curiganya itu, Toya pun mancing gitu, bertanya kepada hantu itu apakah dia itu benar-benar hantu. Terdengarlah suara seperti menelan ludah gitu. Dan setelah suara menelan ludah itu, barulah hantu itu tuh menjawab iya dengan patah-patah. Toya pun semakin yakin dengan kecurigaannya setelah mendengar itu. Kemudian Toya itu mancing lagi. Apakah dia itu akan hancur jika kastil ini hancur? Dan hantu itu pun keceplosan lagi dengan menjawab iya. Bahkan Elsa yang tadinya ketakutan itu jadi nggak ketakutan lagi setelah mendengar hantu itu keceplosan 2 kali. Kemudian Toya mengancam hantu gadungan itu dengan bilang jika si hantu itu nggak mau ngasih tahu siapa dia itu, Toya itu akan menghancurkan kastil ini. Pada awalnya hantu gadungan itu nggak mau jawab gitu, dia diam aja. Tapi setelah Toya itu mau ngeluarin sihirnya, hantu gadungan itu pun menyerah. Hantu itu menyuruh Toya dan Elsie untuk pergi ke tangga yang ada lukisan cewek Milo besar itu sebelumnya. Dan setelah Toya dan Elsie sampai, wanita yang ada di lukisan yang tadinya itu duduk, sekarang itu tiba-tiba berubah menjadi berdiri. Setelah itu wanita yang ada dalam lukisan itu tuh tiba-tiba bergerak sendiri dan keluar dari dalam lukisan. Elsie melihat itu langsung menjerit ketakutan dan lagi-lagi memeluk Toya dengan sangat erat. Toya menyuruh Elsie untuk berhenti memeluknya karena pelukannya itu memang sakit. Wanita lukisan itu pun juga membantu Toya dengan menjelaskan kepada Elsie kalau dia itu bukanlah hantu, melainkan makhluk sihir. Dan bingkai lukisan itulah tubuh aslinya. Dengan kata lain, tubuh wanita yang dia pakai sekarang ini itu tuh hanyalah sebuah ilusi. Sihir ilusi gitu. Lalu Toya bertanya padanya, kenapa dia itu menyerang Toya dan Elsie. Wanita lukisan itu pun menjawab kalau dia itu mengira Toya dan Elsie itu adalah seorang pencuri seperti sebelumnya. Karena tubuh aslinya itu adalah bingkai, maka jika bingkai itu hancur, maka dia itu akan mati. Makanya dia itu mau gak mau, dia harus melindungi dirinya sendiri dengan berpura-pura menjadi hantu. Toya bertanya lagi padanya, apakah dia yang membunuh penguasa-penguasa sebelumnya yang tinggal di kastil ini? Wanita lukisan itu pun membantah perkataan Toya. Karena mengetahui wanita lukisan itu bukanlah hantu dan dia juga bukanlah makhluk jahat, Elsie pun merasa lega dan dia mulai melepaskan pelukannya dari Toya. Kemudian Toya itu bertanya lagi padanya, siapa yang menciptakannya? Wanita lukisan itu pun menjawab kalau dia itu diciptakan oleh seorang profesor wanita aneh yang jenius. Sontak Toya pun langsung kepikiran sama Profesor Babylon. Dan benar aja, setelah Toya itu nanya nama dari profesor itu kepada wanita lukisan itu, wanita lukisan itu pun menjawab kalau namanya itu adalah Profesor Regina Babylon. Sontak Toya itu mendengar nama Profesor Babylon, itu tuh langsung marah padanya. Kemudian Toya itu tanya lagi, terus kenapa dia bisa ada di sini sekarang? Wanita lukisan itu pun menjawab kalau dia itu sebenarnya dari sebuah gudang yang melayang di langit. Dan karena pengelola gudang itu agak kikuk atau ceroboh, dia dan beberapa barang pun terjatuh dari gudang itu ke gunung salju. Jadi intinya si wanita lukisan atau bingkai ini itu tuh adalah salah satu barang dari warehouse Babylon
yang senasib seperti permata keabadian, gelang demon penyerap, dan gelang pertahanan yang jatuh karena si pengelolanya atau teman si Rosetta dan Siska. Karena tahu dia adalah salah satu barang yang jatuh, Toya pun dalam hati itu benar-benar marah lagi kepada si temannya Rosetta dan Siska itu yang mengelola warehouse. Dan dia itu berencana untuk menghukum temannya Rosetta dan Siska itu nanti setelah mendapatkan warehouse itu. Karena dia hanyalah sebuah bingkai, dia pun dipungut dan dijadikan sebuah barang antik. Dan entah bagaimana pada akhirnya dia pun berakhir di kastil ini. Dan dia pertama kali bisa menggunakan sihir ilusi ini yang dia kenakan ini. Itu tuh pada saat penguasa yang pertama kali tinggal di kastil itu memasangkan foto istrinya yang telah meninggal di bingkai atau tubuhnya. Karena sihir ilusinya itu hanya bisa dipakai setelah meniru wujud dari foto yang ada di dalam bingkai atau tubuhnya itu. Jadi jika nggak ada fotonya, dia itu nggak bisa menggunakan sihir ilusi. Karena akhirnya dari sekian lama dia itu bisa menggunakan sihir, dia pun langsung nyoba gitu dong sihirnya. Jalan-jalan gitu di tengah kastil. Tapi karena nggak mau ganggu yang lainnya, orang-orang yang ada di dalam kastil, dia pun nyoba sihirnya itu pas tengah malam. Tapi entah kenapa beberapa hari setelah itu penguasa itu pun yang tinggal di sana itu menjadi aneh. Dan saking anehnya itu, si penguasa itu membuat sebuah penelitian aneh juga. Dan pada akhirnya dia pun dieksekusi. Dan penguasa baru pun datang ke kastil itu. Karena penasaran, wanita lukisan ini pun mengunjungi si penguasa itu pas tengah malam. Dan entah kenapa keesokan harinya penguasa itu pun jadi nggak gerak lagi. Penguasa berikutnya pun juga aneh menurut si wanita lukisan ini. Karena dia itu kabur dari kastil setelah melihatnya dan tewas gitu jatuh dari kuda. Dan penguasa terakhir juga entah kenapa dia itu dituduh sama istrinya selingkuh dan dia pun ditewas ditikam. Mendengar ceritanya itu, Toya pun akhirnya paham penyebab para penguasa yang tinggal di sini itu mati. Penguasa yang pertama kalinya itu tuh pasti kebingungan melihat hantu istrinya itu berkeliaran di tengah malam. Dan karena itu dia pun jadi gila. Mungkin pikirannya dia itu istrinya nggak tenang. Kemudian penguasa selanjutnya, karena dia emang sakit-sakitan, setelah melihat si wanita lukisan ini, dia pun langsung serangan jantung. Kemudian yang berikutnya, penguasa itu jatuh dari kuda karena mencoba kabur setelah melihat hantu. Dan yang terakhir, dia itu pasti dituduh sama istrinya selingkuh karena si istrinya ini melihat si wanita ini. Itu pikiran Toya. Elsie pun sepemikiran sama Toya. Dan Elsie itu maunya itu ngasih tahu kepada wanita lukisan itu tentang ini pemikirannya dia itu. Tapi Toya pun langsung menghentikan Elsie. Setelah mendengar semua penjelasan dari wanita lukisan itu, sekarang giliran Toya untuk menjelaskan kepadanya tentang kedatangannya ke kastil itu dan menawarkan tempat tinggal baru untuknya di kastil Loya nanti. Dan wanita lukisan itu pun setuju dengan tawaran Toya. Saat Toya dan Elsie kembali ke aula, semuanya juga telah berkumpul di sana. Toya menjelaskan pada semuanya tentang apa yang dia dan Elsie alami, termasuk identitas dari hantu yang selama ini dibicarakan. Setelah masalah hantu ini telah terselesaikan, Toya pun langsung mengirim kastil itu menggunakan gate ke negaranya. Setelah selesai mengirim kastil itu, Toya pergi ke workshop Babylon untuk menanyakan kepada Rosetta apakah sudah cukup bahan-bahannya. Tapi sayangnya ternyata bahan-bahan yang dihasilkan dari kastil itu masih belum cukup, terutama di kaca, kain, dan kayu-kayu kecil. Kemudian Rosetta pun bertanya pada Toya, mau ditaruh mana kastilnya nanti. Toya pun menyuruh Rosetta untuk menaruhnya di pusat wilayah atau di tengah-tengah gitu, agar Toya itu bisa lebih mudah untuk melihat atau mengawasi atau mengelola negaranya nanti.
karena materialnya itu kurang. Toya pun saat ini langsung pergi untuk membeli material-material tersisa itu agar pembuatan hasilnya itu tepat bisa 3 hari. Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di supportnya juga ya channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri dulu. See you next video and